Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Lan kunti payun anak sami-sami manjatkeun puja sunah puji kehadirat Allah Rabbul Izzati. Alhamdulillah dina isa Tuhan masih dipaparin nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat sempat. Alhamdulillah nantiasa kembali lagi di tempat di rutinan ahad subuh. Mudah-mudahan kumpulan orang dina ieu waktos singaya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat mewah salam mugi-mugi tetap dilungsurkeun, dikucurkeun, dikocarkeun ka junjungan urang sadaya Habibullah Habibullah Nabiullah Nabiullah Sayyidul Alamin penghulu alam semesta Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sepuh sadayana satajan dikawitan sapertos biasa mangkaluran istighfar sasarangan ku dikawitan ku sedulur istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka min ni'matika 'alayya wa a'udzu laka min dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu
sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu ala sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad adada wajhi wa ridha nafsihi wa sinata arshihi wa midada kalimatihi ila hadratil nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in syahida lahu Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya lanjutkan Fatihah kami guru-guru yang saya khusus Nabi Kenji Muhammad Sallallahu Alaihi Kenji Ahmad Basri Wallahi Imam Laini bin Haji Sallallahu Wallahi Muhammad Ahmad Sadiq Imam Guntur Wallahi Lalu Muhammad Kuskuminan Syekhana Waliman Karaman Syekh Nawawi Al-Mannan Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lanjutkan pembahasan kita yang minggu kemarin. Tetapi kita coba untuk membuka kitab yang baru untuk pembahasan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita lanjutkan tahun depan. Mudah-mudahan Allah berikan waktu kepada kita, berikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan Maulid. Insyaallah kita akan lanjutkan tahun depan kitab Madarijus Sumud, perjalanan kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada intinya Bapak Ibu semua bahwa Maulid ini kalau merujuk kepada dalilnya secara langsung itu tidak
berbicara ilmu kecintaan, maka dalil-dalil itu tertera dengan jelas. Di antara dalil-dalil itu kita sudah bahas, ini diulang-ulang supaya kita selalu teringat, hati kita selalu tertahu dengan baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa dalil yang paling sahih itu di antara maulid itu minimal ada 3 sampai 4. Yang pertama adalah Abu Lahab yang diringankan siksanya oleh Allah setiap hari Senin. Itu berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Kemudian beliau bertemu dengan saudaranya Abu Lahab, begitu ya. Kemudian yang kedua, bahwa Nabi selalu berpuasa di hari Senin. Itu dalilnya itu. Ketika ditanya oleh para sahabat, wahai Nabi, wahai Rasulullah, kenapa engkau selalu berpuasa di hari Senin? Nabi menjawab, karena hari Senin itu adalah hari kelahiranku, itu kata Nabi. Jadi Nabi pun merayakan kelahirannya pada hari Senin dengan berpuasa. Kemudian yang ketiga dalil yang sahih itu yaitu ketika Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah itu Nabi bertemu dengan orang-orang Yahudi, ketemu dengan orang Yahudi, dan dia selalu berpuasa di tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Ketika ditanya, kenapa kalian berpuasa? Kemudian orang-orang Yahudi berkata, aku merayakan kemenangan Nabi Musa alaihi salam ketika beliau diselamatkan oleh Allah dan Allah menenggelamkan yang namanya Fir'aun. Itu dalilnya. Kemudian Nabi mengatakan, kami lebih berhak kepada Musa daripada Anda semua. Itu kata Nabi. Jadi kemenangan Nabi Musa itu hak kita orang Islam, kata Nabi. Hak kita, kata Nabi. Pertanyaannya adalah, mukjizat Nabi Musa dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW lebih mulia yang mana? Lebih dahsyat yang mana? Tentu kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa saja dirayakan oleh Nabi dengan mengatakan itu hak kami, apalagi kita merayakannya kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Itu dalil-dalilnya, begitu ya. Oleh karenanya, insya Allah tahun depan kalau Allah mengizinkan, insya Allah kita akan buka kembali Sirah Nabawi. Kemarin baru sampai dengan material yang keempat, begitu ya, kita akan lanjutkan nanti. Nah, kalau ada pertanyaan, Ustaz, tapi kan ini diadakannya tiap tahun, begitu ya, tiap tahun. Nah, ketika perayaan tiap tahunnya, Bapak Ibu semuanya, bahwa pertama kali Maulid diadakan, tetapi hanya sekali, itu dilakukan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang sudah kita sampaikan. Tapi itu cuma sekali saja untuk membakar semangat para pasukannya untuk menaklukkan orang-orang Romawi. Ketika terjadi yang namanya perang salib, itu Salahuddin Al-Ayyubi tapi sekali melakukannya. Yang menjadi rutinitas tiap tahun, tiap bulan Maulid suka ada dirayakan yang namanya Maulid Nabi. Itu dilakukan oleh Sultan Al-Mudaffar, penerusnya daripada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Begitu, tentunya itu gambaran secara umum tentang Maulid. Dan ingat, ketika perayaan Maulid, Imam Nawawi mengatakan dan para ulama yang lain mengatakan minimal 4. Saya selalu ulang-ulang itu ya. Yang
Yang pertama baca Quran, yang kedua baca sholawat, yang ketiga ada sirah nabawi, diceritakan sirah nabawi, dan yang keempat ada makanan atau sedekah. Itu 4 hal yang harus ada di dalam Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khusus untuk sirah Nabi, Bapak Ibu semuanya, yang paling tidak banyak kontroversi, yang paling banyak, yang paling tidak ada kontroversinya, begitu ya, yang sedikit kontroversinya adalah Maulid Al-Barjanji. Alhamdulillah, kita tiap malam Jumat selalu ada Maulid Al-Barjanji, lakukan dan laksanakan. Selain Maulid Al-Barjanji kan ada Maulid Diba dan Sibtud Durar, tetapi bagi kita karena kebiasaan yang Maulid Al-Barjanji dan itu lebih sedikit kontroversinya, maka kita pilihlah Maulid Al-Barjanji, insya Allah. Kenapa? Karena para Nahdlatul Ulama juga melakukan itu, Maulid Al-Barjanji, karena itu yang paling dulu di awalnya, gitu ya. Kemudian para masyayikh Nahdlatul Ulama juga kadang-kadang melaksanakan yang namanya istighosah, begitu ya, doa bersama, mohon pertolongan, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lakukan istighosah. Walaupun ada kita yang terbarunya ada yang namanya ratib, begitu ya, ada ratibul hadad, ratibul atos, itu kekinian. Tetapi kalau Nahdlatul Ulama, para masyayikh, itu yang pertama di awalnya itu adalah istighosah. Sehingga kita kadang-kadang melakukan istighosahan, kita ikut saja para pendiri, para masyayikh Nahdlatul Ulama, insya Allah kita akan mendapatkan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, saya membawa sebuah kitab. Kitab ini dinamakan Kitab Tanbihul Ghafilin, nasihat bagi orang-orang yang lalai, yang lupa. Kurang pisahnya lupa. Gokil orang kita yang banyak yang lupa, yang lalai begitu. Nah, ini kitab dikarang atau ditulis oleh seseorang yang bernama Nasar bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, atau sering lebih terkenalnya dengan nama Abu Laits As-Samarqandi. Siapa beliau? Beliau itu berasal dari Samarkand, Uzbekistan, begitu ya, dari Uzbekistan. Ternyata dari negara Uzbekistan lahirlah ulama-ulama yang terkenal, ulama-ulama yang jadi rujukan bagi kita semua. Yang dari Uzbek itu kita dengar ada yang namanya Imam Bukhari, yang penulis daripada Sahih Bukhari, beliau dari Uzbekistan, gitu ya. Kemudian ada Imam At-Tirmidzi, sama itu salah satu dari kitab Kutubus Sittah hadis. Kemudian Imam Al-Maturidi dari Uzbekistan. Siapa Imam Al-Maturidi? Beliau itu adalah imamnya yang rujukan kita dari segi akidah, bersama dengan Imam Asy'ari, begitu, Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Kemudian Ibnu Sina, kita sering dengar, beliau adalah bapak kedokteran di dunia ini, yang menjadi cikal bakal kedokteran Ibnu Sina itu dari Uzbekistan. Kemudian Al-Khwarizmi, beliau juga dari Uzbekistan. Siapa Al-Khwarizmi? Pencipta nilai, pencipta nol. Pecinta angka nol itu Al-Khwarizmi dari Uzbekistan. Bayangkan kalau tidak ada nolnya ya, sekarang 100.000 gimana nulis nolnya? Itu dari Uzbekistan dan para pemikir Muslim. Kemudian Al-Biruni, beliau cikal bakal matematika, gitu ya. Alhamdulillah, ini salah satunya yaitu Imam Nasar bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi dari Samarkand. Beliau merupakan muridnya daripada Abu Za'far Al-Hamdawani.
Beliau juga muridnya dari Abu Qasim As-Safar yang berguru kepada Nasir bin Yahya, yang berguru juga kepada Muhammad bin Sama'ah, dan berguru kepada Abu Yusuf, dan bergurunya kepada Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Jadi Abul Laits As-Samarqandi ini merupakan Hanafiyah atau pengikutnya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Beliau itu lahirnya sekitar 300 Hijriah. 300 Hijriah itu Imam Ghazali belum muncul, karena Imam Ghazali itu lahirnya 450 Hijriah, sehingga belum ada kategori ilmu tasawuf waktu itu. Ya. Cuma dikenalnya beliau itu Abul Laits ini dikenalnya adalah ulama yang memberikan nasihat-nasihat, sehingga nasihatnya itu sangat cocok, sangat mengena ke kolbu. Mungkin kalau sekarang dimasukkan, dikategorikan kepada ilmu tasawuf begitu ya, tetapi terkenalnya beliau itu adalah pemberi nasihat-nasihat yang mengena ke dalam kolbu. Nah, bukunya atau kitabnya dinamakan dengan kitab Tanbihul Ghafilin. Oleh karenanya sebelum kita buka, kita ingin Fatihah dulu untuk beliau. Qala mu'allim rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi bidarain. Lahu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yurja min rahmatillahi ta'ala. Bab tentang sesuatu yang diharapkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan. Qala akhbarna Al-Khalil bin Ahmad telah berkata, mengabarkan kepada kita semua, Khalil bin Ahmad berkata bahwa ayahnya Ibnu Mu'ad wa Ali telah berkata kepada kami semua. Husain Maruzi berkata kepada kita, Hijaj bin Abi Mani dari kakeknya Zuhdi dari Sa'id bin Musayyab, bahwa sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, Jalallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah telah menjadikan rahmat itu mi'ata juz'in, 100 juz, 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'ata wa tis'ina juz'an. Dan Allah menahan di sisinya 99 bagiannya. Wa anzala ilal ardi juz'an wahidan. Dan Allah menurunkan ke muka bumi ini 1 bagian rahmatnya. Begitu. Ini yang selalu saya sampaikan di awal, bahwa dalilnya ini sabdanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa rahmat itu ada 100 bagian, 100% gitu supaya gampang hitungnya biasanya. Yang 100 itu dibagi 2, 1% untuk dunia, yang 99% Allah simpan. Gitu. Ini dalilnya dari sini, gitu ya. Dalilnya dari sini.
fihi yatarahamu khalqu hatta annal farsa litarfa'u hafiroha an walidiha khasyata'an tasibah. Artinya apa? Yang satu bagian Allah berikan ke dunia ini, dengan satu bagian itu maka setiap makhluk saling menyayangi karena ada rahmat itu. Sampai-sampai annal farsa kuda litarfa'u hafiroha, mengangkat kakinya. Kuda mengangkat kakinya karena apa? Khasyatan tusibah, karena takut khawatir menginjak anaknya. Itu teh merupakan bagian dari satu rahmat yang Allah berikan ke muka bumi ini. Begitu ya. Jadi kalau kita melihat hewan, ada yang sayang kepada anaknya, itu bagian dari satu rahmat yang Allah berikan ke muka bumi. Apalagi kita, begitu ya. Nah, kalau di tafsir Bismillahirrahmanirrahim, itulah rahmat rahim yang sering saya sampaikan. Ini dalilnya dari sini ya. Kemudian ada dalil yang lain. Dalil yang kedua, ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala mi'ata rahmah." Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan 100 rahmat. Ahbata minha rahmatan wahidatan. Allah turunkan daripadanya satu rahmat saja ila ahli dunia, kepada penghuni dunia. Pawasa'atuhum ila ajalihim, dan Allah luaskan kepada mereka sampai ajalnya tiba, sampai kematian menghampiri. Dan nanti sesungguhnya Allah akan mencabut rahmat itu, yang satu itu di hari kiamat. Fayadhammuha, dan Allah gabungkan ila tis'ata wa tis'ina, dengan yang 99 yang ada di akhirat. Fayaqmaluha mi'ata rahmatan li'uliyai wa ahli ta'atihi, sehingga nanti di akhirat itu rahmatnya itu digabungkan menjadi 100% untuk siapa? Li'auliyaihi, untuk wali-wali Allah, untuk kekasih-kekasih Allah, wa ahli ta'atihi, dan yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat atau rahmat sekarang ini, yang satu ini nanti di akhirat Allah cabut, Allah gabungkan dengan yang 99, sehingga akmal atau sempurnanya rahmat Allah itu nanti yang 100 itu di akhirat, dan hanya diberikan kepada siapa? Kepada wali-wali Allah dan ahli Taurat. Cuma 2 itu. Terus bagaimana yang lain? Makanya di sini di dalam Al-Quran Allah menceritakannya begini. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat bagi orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang selalu berbuat baik. Rahmat Allah itu dekat sekali kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Ini apa? Ini maksudnya, pernah saya mengatakan di sini bahwa iblis itu lebih suka kepada orang yang mukmin tetapi pelit daripada kepada orang kafir yang bereha. Ini diceritakan bahwa iblis itu ternyata lebih menyukai orang mukmin yang pelit begitu. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika ditanya iblis itu, kenapa engkau lebih menyukai kepada orang mukmin yang pelit daripada orang kafir yang bereha? Ternyata
karena dia mengatakan aku takut dengan baik hatinya orang kafir itu nanti di akhir hayatnya Allah tunjukkan rahmatnya karena dia itu gampang memberi begitu. Jadi lebih ketakutan ternyata. Dia lebih senang sih di situ kepada orang mukmin yang pelit, biasanya keluar gitu. Ya. Ini salah satunya tafsirnya ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan." Barang siapa yang harap bertemu dengan Allah, falyamal amalan sholihan, maka dia akan melakukan amal-amal yang soleh. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Nah ini yang menjadi pegangannya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku kata Allah sangat luas, dan dia melingkupi segala sesuatu. Ini dijadikan dalil oleh siapa? Oleh si iblis. Sampai dia mengatakan ini ya, di sini. Si iblis mengatakan, wa qala ana syai'un minal asya yakunu li nasibun min rahmatihi. Kata si iblis, saya itu adalah sesuatu gitu. Karena Allah mengatakan gini, rahmatku meluas, sangat luas dan melingkupi segala sesuatu. Si iblis mengatakan, saya ini sesuatu itu gitu, termasuk dari sebagian sesuatu, sehingga aku ini akan mendapatkan rahmat Allah. Kenapa? Karena aku ini sesuatu. Karena Allah mengatakannya sesuatu, segala sesuatu itu akan mendapatkan rahmat Allah. Si iblis, aku ini sesuatu, mengatakan itu kepada Allah. Kemudian orang Yahudi pun sama, orang Nasrani pun sama, mengatakan kami ini juga sesuatu, sehingga kami akan mendapatkan rahmat Allah. Udah pede mereka itu, udah pada pede gitu ya. Kemudian Allah meneruskan ayatnya di dalam Al-Quran, Fasa'at tubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuz zakat. Maka aku tetapkan, kata Allah, rahmat itu bagi orang-orang yang bertakwa dan yang mengeluarkan zakat. Nah, si iblis mendengar itu, si iblis ketika mendengar itu, kemudian dia mengatakan, aku berputus asa. Kenapa? Karena sudah tidak termasuk. Karena di dalamnya itu dicatatkan begini, yang takuna syirka, jadi menghilangkan syirik. Tidak boleh ada syirik dalamnya. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan rahmatnya nanti di akhirat. Sehingga si iblis kemudian berputus asa. Tetapi beda dengan Yahudi dan Nasrani mengatakan, nahnu, kami ini semua meninggalkan syirik, kami mengeluarkan zakat, kami beriman kepada ayat-ayat Allah. Kata mereka begitu. Ya Allah, kami juga meninggalkan syirik, kami tidak menyebut Tuhanmu. Kemudian aku mengeluarkan zakat sama, dan aku beriman kepada ayat-ayatmu. Ayat-ayat yang mana? Taurat dan Injil. Jadi kami ini akan mendapatkan rahmat-Mu, wahai. Tetapi Allah kemudian berkata lagi, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyil ummi. Rahmat Allah itu bagi orang-orang yang mengikuti Rasul, yaitu Nabi yang ummi. Siapakah Nabi yang ummi? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syaratnya yang mendapatkan itu adalah yang mengikuti
sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga orang-orang Yahudi dan Nasrani itu melakukan, aduh, aku berputus asa kalau begitu. Kenapa? Karena kami tidak mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Itu ya. Sehingga apa kita itu ternyata di sini diceritakan wa baqiyatur rahmatul lil mu'minina khassah. Rahmat itu hanyalah untuk orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin saja. Begitu ya. Fal wajibu, maka wajiblah bagi kita ala kulli mu'min ayyahmadallah ta'ala, bagi kita untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas apa? Atas nikmat iman yang kita dapatkan. Begitu ya. Kenapa? Karena manusia ini ada yang dilahirkan mukmin, kemudian hidupnya dalam keadaan mukmin, dan matinya, wafatnya dalam keadaan mukmin. Tapi ada juga yang hidupnya dalam keadaan mukmin, tapi wafatnya dalam keadaan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa berlindung dari itu semua. Ini pernah terjadi Bapak ketika terjadi perang Hunain. Apa itu perang Hunain? Perang Hunain itu perang yang terjadi, yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah terjadi Futuh Mekah. Terjadi Futuh Mekah. Futuh Mekah itu adalah penaklukan kota Mekah. Jadi Mekah sudah dikuasai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu perang lagi terjadi. Dan ini kebalikan dari perang Badar. Kalau perang Badar minggu kemarin kita ceritakan, umat mukmin 313, umat kaum musyrikin itu lebih daripada 1000, begitu. Kalau perang Hunain kebalikannya, umat mukmin udah banyak, begitu. Orang kafirnya sedikit. Tetapi dengan banyaknya itu umat mukmin, orang Islam waktu itu karena baru memeluk Islam, orang-orang Mekahnya baru memeluk Islam, maka sehingga lalailah dalam berperang. Sehingga waktu itu kaum muslimin hampir mengalami kekalahan. Hampir mengalami kekalahan. Suatu ketika Nabi ketika perang Hunain itu mengatakan kepada para sahabat, "Wahai sahabat, ini si A umpamanya gitu ya. Si A ini akan masuk neraka." Nabi mengatakan itu. Kemudian para sahabat mengatakan, "Wahai Nabi, si A ini malah ikut perang loh, ikut perang Hunain. Dan dia paling depan ternyata." Kenapa orang yang ikut berperang, berjihad, kata Nabi, bakal masuk neraka? Gitu ya. Ternyata sahabat itu melihat orang ini yang disebutkan oleh Nabi akan masuk neraka. Ternyata dia itu terkena sabetan pedang. Setelah terkena sabetan pedang, kemudian orang ini dikelilingi oleh para sahabat, dan orang ini tidak sabar dengan sakitnya itu, sehingga dia mengambil pedang menancapkan kepada dirinya sendiri. Berarti dia termasuk orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia terlihat orang mukmin berperang, tapi di akhirnya dia termasuk orang yang berputus asa. Ini diceritakan di perang Hunain. Oleh karenanya kita harus selalu bersyukur. Bersyukur apa? Atas nikmat iman itu. Kemudian perjuangkan itu dengan cara apa? Dengan cara pengajian-pengajian, pertebal keimanan kita. Begitu ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang namanya su'ul khotimah. Begitu.
Dan uniknya Bapak Ibu di perang Hunain ini, di perang Hunain dulu ada ketika setelah selesai perang Hunain, kemudian dicarilah sahabat-sahabat yang meninggal dunia, dicari gitu. Ternyata ada satu sahabat yang tidak ketemu, ini sahabat satu di mana ini? Dicari di mana-mana tidak ada. Kemudian laporlah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, aku sudah mencari sahabat yang satu ini tidak ketemu. Apakah dia sudah mati atau belum? Kata Nabi, dia sudah meninggal, sudah gugur dalam medan perang. Kata sahabat, tapi mana jasadnya? Gak ada. Ternyata Nabi mengatakan dia sedang dimandikan oleh malaikat. Jadi kemana malaikat? Tapi emut kan Bapak Ibu, upami anu jihad hendarana muncul itu tidak perlu dimandikan, langsung dimasukkan aja ke dalam wemah begitu. Tapi ini sahabat kata Nabi lagi dimandikan ke malaikat. Kenapa? Ternyata rahasianya Bapak Ibu. Rahasianya itu pun ternyata bukan dia menuju ngobrol tentang jadi emut kali ini. Ternyata rahasianya Bapak Ibu, ini orang sahabat itu ketika malam-malam gitu ya bersama istrinya. Pas ada kabar dari Nabi, ayo kita perang. Dia selesai itu tidak mandi dulu gitu. Tidak mandi dulu, jadi langsung ikut berperang begitu. Jadi itu lagi dimandikan oleh malaikat. Jadi karena kalau umpamanya mujahid itu kalau meninggal itu tidak perlu dimandikan, langsung harus dikuburkan. Nah ini harus dimandikan. Ya Allah. Nah begitu Bapak Ibu. Dan itu pun tidak apa-apa, jadi dimandikan oleh malaikat. Nah kalau mau mandi khilafahnya langsung gitu. Dan kalau seperti itu mutasyabih pun tidak apa-apa ternyata di dalam ilmu fikih. Biasanya saling ngobrol. Kan orang upami ngano acung itu nggak boleh menyerupai seseorang wanita umpamanya. Yang laki-laki nggak boleh pakai yang wanita nggak boleh yang pakai laki-laki. Itu mutasyabih. Itu haram, tidak boleh pakai rok itu laki-laki. Soal ngaharajanya ya memanjang geri padahal nggak boleh gitu. Ya. Tapi kalau tidak disengaja boleh. Emang ada tidak disengaja ada apa? Contohnya malam-malam gitunya, malam-malam di poekan gitu. Menuju gitu, hari pacaran gitu tuh. Oh, ayam moni, wah langsung pakai lancingan, padahal perong gitu. Lompat gitu, nah itu tidak disengaja, kesalios gitu. Udah salah disengaja gitu, makan kenal, makanku burung busuk, kesalios. Nah itu Bapak Ibu semuanya ya. Terus upami mumpung emot jadi perkawis tadi anu bak gitu ya anu adus bilih yuma mumpung emot gitu. Orang ngayakeun kana pikih nasal bilih hila mumpung emot upami urang mandi besar Bapak Ibu emot dina kita Safinatun Najah kita kasih tahu saja upami ibad emut anu membersihkan atau nyucikeun teh adalah air mutlak sanes air sabun. Jangan ketika kita mau mandi besar pakai air mutlak dulu, jangan pakai apapun dulu, pakai air mutlak seluruhnya sampai semuanya bahasa Jawa tersurat bahi di arusan sadayana gitunya, sadayana cincainya itu sampai dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya. Nah baru setelah itu pakai sabunnya itu untuk mewangikan. Jadi jangan kebalik ya, karena ini mumpung ingat saja gitu ya, karena ketika saya ngobrol sama teman-teman di sana, kadang-kadang mereka cuma sekali aja gayung setelah itu sabun yang paling banyak. Nah itu kurang tepat gitu ya. Kenapa? Karena
nanti air yang masuk ke dalam yang kita inikan ke badan akan berubah menjadi air mutagoyir, air yang berubah karena sabunnya. Itu nggak boleh. Pilih ayah masih itu di ayeuna upami bade mandi besar pakai air dulu semuanya. Terus sama juga dalam segera oke, tentunya pakai air dulu semuanya. Gitu ya. Jangan pakai air langsung pakai sabun, air sedikit sabun yang banyak sampai sampo, jangan. Jadi pakai air mutlak dulu karena itu adalah syarat sahnya, gitu ya. Harus pakai air mutlak. Begitu ya. Sama dengan yang sudah meninggal pun sama, gitu ya. Jadi yang pertama kali adalah air mutlak. Setelah dihilangkan dulu najis-najisnya, gitu ya. Hilangkan dulu najis-najisnya, kotoran-kotorannya, baru pakai air mutlak semuanya seluruhnya. Kemudian ada pertanyaan, wudunya di mana, gitu. Ngewuduin mayatnya di mana? Nah, sama dengan orang yang masih hidup. Kalau kita adus, sunnahnya berwudunya kapan? Di awal. Itu sunnahnya itu kita wudu dulu sebelum mandi besar. Wudu dulu, setelah wudu baru mandi besarnya pakai air. Mayit pun sama begitu. Itu untuk ngambil sunnah. Kenapa Pak Ustaz nggak di akhir? Biasanya supayanya di akhir. Ya, tahu kita sawias pada pemihoyong sunnah di awal. Kenapa? Karena mayit itu tidak wajib diwudukan, wajibnya hanya diadusan, gitu ya. Kalau mau sunnah berarti ngikutin di awal adus wudu dulu, begitu. Nah itu diatur di dalam kitab Safinatun Najah ini mah sebagai mumpung ingat saja, gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah itu ya yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi iblis pun mengatakan, aku juga ingin setelah itu ingin mendapatkan rahmat Allah, tapi Allah menjelaskan ini untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa mengikuti perintah Allah. Kan iblis sudah tidak bisa mengikuti perintah Allah ketika disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau, sehingga kata iblis, celaka, aku berputus asa. Orang Yahudi sama, dia juga nanti di akhirat itu, aku itu sesuatu, aku itu akan mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Aku beriman kepadamu, aku mengikuti ajaran-Mu, aku mengikuti ayat-ayat-Mu, yaitu Alkitab. Tapi kata Allah ada di belakangnya apa? Yang mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cepatnya ingin tos 50 menit cekap pangaten. Insyaallah dengan kairuran jeung urang buka di kita itu kadang-kadang kitab tazkiro gitu supados ieu kadang-kadang urang buka kitab ieu ternyata pas di awas teh urang bisa lalai ternyata ya Allah. Kadang-kadang urang bahasa kisah Isra Mi'raj atau pas nyampe ke Isra Mi'raj gitu ya. Urang buka bae kitab mudah-mudahan salib mudah-mudahan kenging barokah Allah Subhanahu wa taala. Mangga Bapak Ibu sadayana sadaya candi itu sapatos biasa makabar zikir hasbi rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi rabbi Muhammad sallallahu